Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Innal hamdalillah ahmaduhu rabbi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi wa ashkuruhu rabbi syukran fadlan wa karama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sayyidi bani Adam wa ala alihi wa jami'i ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas nikmat karunia hidayah, taufik, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah dan kekuatan untuk melaksanakan salah satu amaliyah yang paling utama dalam Islam, yaitu menegakkan salat dan dilaksanakan secara berjamaah. Tentu keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita menjadi motivasi dalam melaksanakan dan menjaga ibadah utama ini, sehingga Allah tegakkan agama kita. Karena as-salah imaduddin, salat adalah tiang agama. Allah mudahkan kita hadir di majelis ilmu, majelis serta perkumpulan terbaik di atas muka bumi Allah. Setiap langkah kita dan niat untuk hadir di majelis ilmu dan nama-nama kita disebut satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah insyaallah menjadi penyebab Allah gugurkan dosa-dosa kita, diangkat derajat dan diberikan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang tidak pernah bosan yang dia ucapkan, yang dilakukan bagi seorang muslim adalah membaca dan menyampaikan salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang kali dan sebanyak-banyaknya. Bahkan suatu majlis akan diberikan keberkahannya bila mana di majlis itu terucap dan disebut nama sosok manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua kelak mendapatkan pertolongan teristimewa dari Allah lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dengan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang
keutamaan majelis zikir. Nah, ini bab tentang keutamaan majelis zikir, hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Ada hadis yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna lillahi malaika. Sesungguhnya Allah memiliki pasukan-pasukan rasul-rasul, utusan-utusan dari kalangan malaikat. Sifat malaikat ini sayyaratun fudala, malaikat yang tugasnya berkeliling di atas muka bumi Allah, memonitor, melihat, mengawasi. Yatatabba'una majalis az-zikr. Dia mencari dan melihat di atas muka bumi Allah majlis-majlis atau perkumpulan-perkumpulan di mana majlis tersebut atau perkumpulan tersebut tidak lain dan tidak bukan yang mereka bicarakan, yang mereka sebut, yang mereka agungkan, yang mereka muliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir. Az-zikr artinya menyebut, mengingat. Dan yang diingat, yang disebut adalah Allah. Makanya kemudian ini disebut dengan majlis zikir, karena yang diagungkan adalah Allah. Yang dimuliakan adalah Allah. Sehingga siapapun yang hadir di majelis itu tidak lagi merasa istimewa, tidak lagi merasa besar. Karena yang diagungkan adalah Allah. Maka tidak boleh ada orang yang hadir di majelis itu kemudian merasa besar, merasa agung, merasa mulia. Karena yang mulia adalah Allah, yang agung adalah Allah. Tapi di sini kemudian manusia ya harus memiliki kemampuan, kekuatan untuk menanggalkan apa-apa yang didorong oleh hawa nafsunya, syahwatnya, merasa paling. Nah, itu. Dan biasanya manusia banyak hal yang menyebabkan merasa lebih dari orang lain. Apakah itu harta, jabatan, kedudukan, kemuliaan. Makanya salah satu keutamaan dan fadilah majelis zikir adalah mendidik manusia untuk tawadu. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati bukan minder, rendah hati bahwa yang mulia, yang agung, yang besar itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di majelis zikir itu yang kita agungkan Allah. Jangan ada orang yang berbicara kemudian dia mengagungkan dirinya. Dia mengangkat dirinya. Jadi ini bukan majelis zikir. Majelis sombong namanya. Ya kalau ada orang hadir di perkumpulan dia membanggakan dirinya. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yatatabba'una majalis az-zikr. Dia mencari di mana di atas muka bumi Allah ada halaqah-halaqah, perkumpulan-perkumpulan di mana di halaqah tersebut yang diagungkan adalah Allah. Zikir. Wa afdalul dzikri la ilaha illallah. Ini disebut adalah nama Allah. Membicarakan akhirat, majelis zikir. Mengingatkan kita akan kematian, majelis zikir. Menuntut ilmu, membekali diri dengan syariat Allah, majelis zikir. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, fa idza wajadu majlisan. Nah, bila mana malaikat-malaikat ini
mendapati ada majelis zikir, majelis ilmu, majelis kebaikan, fihi dzikrun qa'adu ma'ahum, maka malaikat-malaikat itu bukan satu malaikat, tapi malaikat-malaikat tersebut duduk bersama mereka, duduk bersama para jamaah yang hadir di majelis itu. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan kita memahami bahwa majelis ilmu atau majelis zikir hendaknya dimuliakan. Kenapa? Karena yang hadir itu bukan kita saja. Yang hadir malah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, di sini ada enggak malaikat yang hadir? Ya, kita sedang membicarakan itu. Ada malaikat-malaikat Allah yang hadir. Karena ada utusan-utusan Allah yang hadir di sini, itu malaikat. Utusan Allah, maka hendaknya kita muliakan majelis ini. Dimanapun itu, majelis zikir. Kalau seandainya tiba-tiba kepala negara, presiden mengutus pagi ini, menugaskan salah satu menterinya hadir di sini, ikut kajian. Kira-kira bagaimana majelis ini? Kita muliakan enggak? Kita hormati enggak? Ya pasti. Karena ada tamu di sini. Ada utusan. Bagaimana kalau yang hadir itu adalah utusan Allah? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian diajarkan di antara bentuk adab dalam majelis zikir adalah bahwa kita takhfidus shaut. Ketika ada kajian, ada paparan, disampaikan materi, kita disuruh untuk insat, mendengarkan dengan saksama dan khusyuk. Dan tidak ada kegaduhan. Tidak ada kegaduhan. Karena itu bentuk memuliakan majelis zikir. Atau majelis halaqah ilmu. Nah, malaikat-malaikat tersebut kemudian duduk bersama mereka. Mereka yang sedang di majelis zikir tersebut. Wa haffa ba'duhum ba'dha bi ajnihatihim. Dan satu sama lain malaikat ini, karena bentuknya jamak, ya, jamak, malaikat yang hadir bukan satu. Qa'adu, malaikat-malaikat tersebut tidak satu, jumlahnya banyak, hadir di majelis itu. Satu sama lain malaikat itu mengepakkan sayapnya. Mengepakkan sayapnya. Sayapnya tugasnya untuk menaungi mereka yang hadir di majelis itu. Ini perkara gaib yang kita tidak lihat. Kita tidak merasakannya. Tapi imanlah yang kemudian sampai kepada keyakinan kita bahwa apa yang disampaikan Nabi itu adalah hak, kebenaran. Malaikat itu mengepakkan sayapnya menaungi para yang hadir di majelis itu. Ya. Tujuannya apa? Memuliakan majelis tersebut dan memberikan rahmat terhadap mereka yang hadir di majelis itu. Kan diberikan naungan itu bentuk pemuliaan, penghormatan. Betul nggak? Gerimis sedikit. Karena yang datang pejabat, yang datang presiden dipayungin. Ya. Nggak ada hujan, ya.
Cuman terik matahari enggak begitu panas dipayungin, betul enggak? Kenapa? Pertanyaan kenapa dipayungin? Bentuk memuliakan, bentuk menghormati. Yang dipayungin ini orang penting. Yang mayungin siapa? Ajudan. Mana lebih mulia, yang dipayungi atau yang memayungi? Biasanya Pak, yang dipayungi. Yang hadir di majelis ilmu, datang malaikat-malaikat Allah, utusan-utusan Allah, tugasnya memayungi, mengepakkan sayapnya untuk mereka-mereka yang hadir di majelis itu. Malaikat memuliakan, malaikat menghormati, mengistimewakan mereka-mereka yang hadir di majelis ilmu. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Sehingga sayap-sayap malaikat ini, karena malaikat makhluk yang agung, makhluk yang besar, bahkan disebutkan malaikat Jibril seandainya satu sayapnya saja diletakkan di atas muka bumi Allah, niscaya dari masyrik sampai maghrib ketutup oleh satu sayapnya malaikat Jibril. Ini malaikat-malaikat yang lain tentu tidak seagung malaikat Jibril. Tapi begitu banyaknya malaikat yang hadir di majelis itu, maka seandainya sayap malaikat itu yang semuanya hadir ini, ya, mereka buka, maka akan tertutuplah dari masyrik sampai maghrib, sampai langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makhluk malaikat yang diistimewakan oleh Allah, yang diberikan keistimewaan bisa melakukan tasyakkul, merubah wujudnya atas izin Allah. Malaikat bisa merubah wujudnya, bisa seperti manusia. Seperti dalam kasusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang merubah wujudnya seperti laki-laki yang sangat tampan, datang bertanya kepada Nabi. Seperti kasusnya Maryam alaihissalam. Ketika Maryam, perempuan suci yang mulia yang menjaga kehormatannya, beliau senantiasa berada di mihrabnya beribadah, datang laki-laki tampan. Sampai Maryam kaget. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku minta perlindungan kepada Allah atas apa yang kamu lakukan, kalau kau benar orang-orang yang bertakwa. Pergi. Maryam, perempuan yang suci, masih gadis, tiba-tiba ada laki-laki muda tampan datang dengan wajah yang bersih. Maka Maryam takut. Ini siapa? Mau ngapain kamu? Qala ya. Kemudian laki-laki itu berkata, innama ana rasul rabbik. Aku ini utusan Tuhanku. Malaikat yang datang. Malaikat merubah wujudnya dari yang besar kemudian seperti manusia. Kalau kita bertanya kemudian, bagaimana malaikat yang besar itu sayapnya begitu besar kemudian datang di sini menaungi kita? Ya. Keistimewaan yang Allah berikan kepada malaikat bisa merubah wujudnya atas izin Allah. Datang dia dengan porsi tempat ini, kemudian menaungi kita. Apakah di dalam masjid ini atau di luar masjid ini? Allahu a'lam bishawab. Ya. Apakah ini kinayah, bentuknya hanya sekedar makna bahwa Allah merahmati, bukan malaikat yang menaungi? Tidak. Ya. Karena secara tekstual hadis ini mengatakan malaikat itu mengepakkan sayapnya menaungi para hamba-hamba Allah, para jamaah kaum muslimin yang hadir di majelis ilmu. Wa huwa a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Maha mengetahui apa yang diniatkan oleh mereka-mereka yang hadir di majelis itu. Fa idza tafarraqu,
araju wa sa'adu ila sama. Apabila majlis ilmu ini sudah selesai, ditutup majlis ilmunya. Kalau kajian kita 1 jam sudah berlalu, selesai majlis ilmu, maka malaikat-malaikat ini kemudian sa'adu ila sama. Mereka naik ke langit. Ya. Fa yas'aluhumullahu azza wa jalla. Dan Allah bertanya kepada mereka. Malaikat ditanya oleh Allah, wa huwa a'lam. Allah Maha mengetahui. Allah bertanya kepada para malaikat, bukan Allah tidak mengetahui, tapi agar ini sampai kepada kita. Apa pertanyaan Allah? Min aina ji'tum? Wahai para malaikat, kalian dari mana? Min aina ji'tum? Kalian habis dari mana? Ditanya oleh Allah. Fayaqulun, dan malaikat-malaikat itu berkata, ji'na min indi ibadi laka fil ard. Kami datang dari sisi hamba-hambamu ya Allah yang ada di atas muka bumi. Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah? Yusabbihunaka, mereka memujimu, membaca tasbih. Tasbih subhanallah. Mereka memujimu ya Allah. Wa yukabbirunaka, dan mereka mengagungkanmu. Mengagungkan Allah. Imma qaulan, dengan ucapan Allahu akbar. Wa imma fi'lan, perbuatan mengagungkan Allah dengan sikap. Ataupun fil qalbi, di dalam hati. Jadi jawaban para malaikat, hamba-hambamu mengagungkanmu ya Allah. Wa yahmadunaka, dan mereka membaca kalimat-kalimat thayyibah, tahmid, memuliakan, mengagungkan dan memujimu ya Allah. Wa yas'alunaka, dan mereka juga meminta kepadamu. Qala, Allah bertanya kepada para malaikat, wa madza yas'alun? Wa madza yas'alun? Apa yang mereka minta? Qalu, malaikat menjawab, yas'alunaka jannataka. Mereka meminta kepadamu ya Allah surgamu. Nah, ini jamaah, kalau kita melihat urutan yang disebutkan oleh Nabi, kisah malaikat yang melapor kepada Allah bahwa di dunia ada majlis-majlis ilmu, majlis zikir, mereka mengagungkanmu ya Allah, mereka memuliakanmu. Kemudian terakhir malaikat berkata, mereka meminta kepadamu. Meminta ini doa. Meminta ini doa. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, dalam kisah ini, di cerita ini ada pengajaran tentang adab berdoa. Adab berdoa itu tidak langsung meminta. Ya Allah, kabulkan hajatku ya Allah. Ya Allah, aku ingin ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ini hajat kita, ini doa. Tapi malaikat menyebutkan sebelumnya, mereka ya Allah mentasbihmu. Apa mentasbih? Mensucikanmu. Kemudian mereka membesarkanmu, yukabbirun. Kemudian mereka memujimu. Nah, ini sebelum kita berdoa, memohon sesuatu, maka hendaknya kita terlebih dahulu memuji Allah. Puji Allah. Jangan langsung, ya Allah, kami minta ya Allah, kabulkan ya Allah, kami ingin ini, ingin itu ya Allah. Puji dulu Allah. Makanya setiap doa itu diawali dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma lakal hamdu kullu wa lakas syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Puji dulu Allah. Ya, jangan langsung minta. Makanya penting kemudian ya kita menghafal, ya, mempelajari doa-doa yang diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang kita hafal? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hafal doa ini. Tapi jangan langsung Rabbana. Apalagi doa yang dihafal? Rabbana la tuzigh qulubana. Itu doa. Apalagi doa yang dihafal? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusanku. Itu doa. Nah, pembuka doa ini hafal enggak? Dihafalin dulu. Di antara adab-adab yang diajarkan oleh Nabi, buka doa kita dengan memuji Allah. Dan di hadis-hadis yang lain disebutkan puji Allah dengan menyebut Asma'ullahil Husna. Nama-nama Allah yang indah. Kalau seandainya kita enggak hafal tuh, alhamdulillah. Ya alhamdulillah apa ini? Enggak paham kita. Hafalkan Asmaul Husna. Sebut dulu. Ya. Apa yang kita hafal? Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Baru kemudian kita minta. Nah, jadi kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang laporan malaikat kepada Allah, bahwa terakhir malaikat menyebut bahwa hamba-hambamu, mereka yang memuji, yang mengagungkan, yang membesarkanmu ya Allah, mereka meminta kepadamu. Jadi permintaan itu diakhirkan. Jangan langsung to the point sama Allah. Minta, tapi awali dulu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian bertanya, apa yang mereka minta? Mereka meminta surgamu ya Rabb. Ya. Ini kalau ada yang hadir di majelis zikir, majelis ilmu 100 orang, kemudian rame-rame berjamaah kita berdoa. Nah, ini juga menjadi dalil sebenarnya jamaah tentang bolehnya seseorang berdoa secara berjamaah. Ini dalilnya nih. Satu orang yang kemudian sebagai juru bicara yang menyampaikan, yang lainnya mengaminkan. Satu yang menyampaikan setelah Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang lainnya mengaminkan, memuji Allah, menyebut Asmaul Husna, terus memuji Allah. Terakhir setelah memuji Allah, baru kemudian berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami meminta ridhamu dan kami minta surgamu. Yang lain mengaminkan. Maka ini yang disampaikan oleh malaikat. Ya Rabb, mereka semua meminta surga. Karena semuanya ini diwakili oleh satu orang. Berarti ketika yang lain ini bilang amin. Berarti setuju kan? Semuanya setuju bahwa yang kita minta apa? Ini dalil bahwa bolehnya doa secara berjamaah. Satu yang menyampaikan kepada Allah, yang lainnya kemudian mengaminkan, kabulkan ya Allah. Sehingga malaikat mengatakan, tidak menyebut satu-satu. Ada yang minta surga ya Allah, ada yang minta dinaikkan jabatannya ya Allah, ada yang minta kesembuhan ya Allah. Enggak, satu itu oleh malaikat. Mereka meminta surgamu ya Allah. Karena bisa saja kalau satu-satu nih, ya, si fulan bisa saja yang prioritasnya karena dia punya masalah, baru selesai memuji Allah, bukan meminta untuk akhirat. Mungkin prioritasnya adalah kesembuhan karena dia sakit. Si fulan yang lain, jamaah yang satunya, prioritasnya bukan kesembuhan karena dia sehat. Oh, di kantor lagi ada mau promosi nih. Ada berapa orang? Ya dia minta, ya Allah semoga saya.
Si fulan yang lain yang dia minta, ya Allah, mudahkan kami melunasi hutang, karena mungkin dia punya hutang. Tapi lihat apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah, tidak ada informasi yang dibawa oleh malaikat yang disampaikan kepada Allah tentang urusan dunia. Bukan. Yang disampaikan oleh malaikat adalah urusan akhirat. Allah bertanya, wahai malaikatku, apa yang diminta oleh hamba-hambaku itu? Kata malaikat, semua mereka yang ada di majelis itu, ya Allah, meminta surgamu. Makanya nih kalau kita lihat syarah daripada hadis ini, berdoa meminta kepada Allah, ingatlah skala prioritasnya itu akhirat. Akhiratkan dulu. Minta akhirat, baru urutkan dunia kita. Apa keperluan? Sehat. Ya. Ada urusan yang ingin kita minta sama Allah diselesaikan oleh Allah. Hutang piutang, kesehatan, cita-cita anak-anak kita, dan seterusnya. Tapi urutan pertama itu minta dulu urusan akhirat. Hanya dilaporkan oleh malaikat. Yang mereka minta itu urusan akhirat, ya Rabb. Mereka meminta surgamu. Dan di syarah kitab ini disebutkan bahwa memang inilah permohonan permintaan yang paling utama. Kita kalau meminta sesuatu dan berharap, tentu berharap yang paling baik, yang paling mulia, yang paling istimewa. Nah, dalam pandangan orang-orang beriman yang cinta dengan Allah dan Rasulnya, cinta dan rindu dengan akhirat, pasti yang paling dia minta adalah urusan akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya, qala wahal ra'au jannati, mereka hamba-hambaku yang meminta surga itu, apakah pernah di antara mereka melihat surga? Allah bertanya ke malaikat. Kita ini ditanya, ada di antara kita yang pernah lihat surga, Pak? Hah? Ada? Belum ada. Tapi kenapa meminta sesuatu yang kita nggak pernah lihat? Oh, kita nggak pernah rasakan, nggak pernah lihat, kita nggak tahu gimana, ya kan? Kalaulah makanan, kita pernah mencicipi makanan, wah itu enak. Di kemudian hari kemudian dia ingat itu, untuk makanan itu enak. Akhirnya dia request, dia minta, karena udah mencicipi itu. Tapi bagi orang-orang beriman, karena keimanannya, walaupun tidak pernah dia rasakan, tidak pernah melihatnya, belum pernah berkunjung ke sana, tapi Nabi lewat hadisnya, Al-Quran menyampaikan keberadaan dan hakikat nikmat surga, itulah yang dirindukan. Walaupun masih dalam bentuk khayalan. Ya. Tapi karena kita yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita minta. Allah bertanya, emang mereka pernah lihat surga sehingga mereka minta surga? Kata malaikat, la ya Rabbi, tidak ya Allah, mereka belum pernah lihat surga. Kalau mendengar iya, kalau cerita iya. Siapa yang menceritakan? Nabi. Nabi pernah melihat surga, pernah melihat neraka. Dan Nabi menyampaikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Allah pernah berkata, qala fa kaifa law ra'au jannati. Mereka belum melihat, mereka belum merasakan nikmat dan keindahan surga, mereka sudah minta. Kata Allah, bagaimana seandainya hamba-hambaku itu mereka melihat dan merasakan surga, pasti mereka akan lebih rindu, lebih ingin masuk ke dalam surga. Subhanallah, orang-orang beriman begitu getolnya melaksanakan ibadah, bangun pagi-pagi,
untuk melaksanakan sholat subuh. Sebagian manusia masih ada yang tertidur lelap. Tapi orang beriman karena rindunya dengan Allah, yakin dengan janji Allah berupa balasan surga, mau berlelah-lelah, mau bercapek-capek, karena ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini disebut dengan at-tama'. Tama' dalam urusan akhirat itu boleh, dalam urusan dunia enggak boleh. Ya, kalau bahasa kita tamak, tahu tamak? Ini udah rakus, udah dapat, enggak merasa cukup, ingin lagi. Ya, mestinya orang lain yang harus dapat, dia yang ambil, rakus tamak. Tapi dalam urusan akhirat boleh. Ya, jangan sampai disalib sama orang lain dalam urusan akhirat, boleh. Kalau dia nanti mendapatkan surga levelnya tinggi, kenapa saya enggak? Ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka-mereka yang memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah, dijanjikan 2 surga. Kejar. Ada yang dijanjikan 1, ngapain 1? Kalau bisa 2. Ya kan? Kalau bisa 2, kenapa 1? Untuk urusan akhirat. Ya. Seandainya mereka melihat surgaku, kata Allah, pasti mereka akan lebih meminta. Oh, mereka belum lihat saja sudah meminta kepadaku. Gimana nikmatnya surga? Kan ada diceritakan dalam hadis, ada seorang laki-laki terakhir masuk surga. Nggak ada lagi hamba Allah yang akan masuk surga, dia terakhir. Yang lainnya sudah masuk surga duluan. Kemudian dia urutan terakhir. Keluar dia dari neraka, diselamatkan oleh Allah karena batas waktu untuk diazab di neraka sudah selesai. Yang tersisa adalah khalidina finnar. Mereka-mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka-mereka yang kafir. Ini ahli tauhid. Banyak maksiat dan dosanya, tapi dibersihkan dulu. Dia kemudian terakhir masuk surga. Ketika keluar dari neraka, kemudian diberitahu ini si fulan, surgamu itu. Dia kaget. Allah siapkan surga, arduha qardis samawati wal ard. Seluas langit dan bumi. Itu surganya orang yang terakhir masuk surga. Surganya yang paling rendah. Bagaimana yang paling tinggi, Pak? Bagaimana yang paling istimewa? Ya. Ya. Makanya Nabi menyebutkan mala ainun ra'at. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Ya, wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Wala yakhtaru bibali ahad. Tidak akan mampu seseorang untuk membayangkan kenikmatan surga itu. Akal kita enggak nyampe untuk membayangkan nikmatnya. Membayangkan saja enggak bisa. Ya. Lalu bagaimana kemudian rasa dan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bicara tentang surga, jemaah. Makanya saya lihat ini ada yang sedang membayangkan surga ini. Nyender gitu. Saya berusaha nyender lagi bayangin surga kayaknya. Ya. Insyaallah ahlul jannah semuanya, amin. Baik. Kemudian ini belum selesai, dikit lagi. Kemudian dilanjutkan, malaikat ditanya oleh Allah, apakah mereka meminta yang lain? Malaikat kemudian berkata kepada Allah, mereka yastajirunaka, mereka meminta perlindungan ya Allah kepadamu. Wa mimma yastajiruni, mereka minta perlindungan dari apa? Qalu, malaikat itu kemudian mengatakan min narika ya Rabb. Mereka meminta perlindungan dari azab nerakamu ya Allah. Kemudian Allah berkata, wa ra'au nari, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Qalu la.
mereka tidak pernah melihat ya Allah. Qala, Allah berkata, fa kaifa law ra'au nari. Bagaimana kalau mereka melihat dahsyatnya siksaan nerakaku, mereka pasti akan semakin meminta kepadaku untuk terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama adalah disebut dengan targhib. Ya, dalam hadis-hadis yang berbicara tentang balasan kebaikan, surga, kemudian nikmat-nikmat yang ada dalam surga, ini disebut dengan hadis targhib, memotivasi dan mengajak kita untuk semakin semangat melakukan kebaikan agar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya berupa nikmat Allah. Berikutnya ada tarhib. Tarhib itu adalah warning dari Allah, agar kemudian kita khawatir, kita takut atas balasan-balasan yang Allah persiapkan atas dosa yang kita lakukan. Allah mengatakan bahwa kalau seandainya mereka melihat nerakaku, karena begitu dahsyat azab siksaannya, maka pastilah mereka akan setiap waktu, setiap saat akan meminta kepada Allah, meminta kepada aku, kata Allah, agar aku menghindarkan mereka dari neraka. Sama surga dengan neraka. Mala ainun ra'at, kita enggak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at. Begitu pula telinga kita enggak pernah mendengar cerita tentang neraka yang sebenar-benarnya. Kalau ada orang yang pernah merasakan sesuatu hal yang sangat panas dan dia cerita bahwa panasnya luar biasa. Apa seperti itu ya panasnya neraka? Enggak. Ya, bukan seperti itu. Wala yakhtaru bibali ahad. Kalau kita bayangkan mungkin panasnya sekian derajat, panasnya sekian, lebih dari itu. Ya, akal kita enggak mampu, enggak sampai untuk membayangkan begitu dahsyatnya azab neraka. Nah, itu kemudian selalu digandengkan jamaah, ada targhib, kita diiming-imingi, ya, kita dimotivasi, diberikan semangat oleh Allah lewat hadis-hadis Nabi untuk melakukan kebaikan agar mendapatkan janji Allah dan Rasulnya berupa nikmat. Di sisi lain ada tahwif, ya, kita diingatkan bahwa jangan hanya berpikir tentang surga, tapi ingat ada neraka. Allah, Dia Ar-Rahman, Maha Kasih Sayang. Dia Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Tapi ingat, di sisi lain Allah memiliki sifat apa? Dia Allah yang syadidul iqab. Sangat dahsyat siksaannya. Dahsyat siksaannya. Kalau kita melihat ini bagi pelaku dosa dan maksiat, ya Allah, saya berbuat maksiat, saya berbuat dosa, saya ingin bertaubat ya Allah. Sehingga dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Bagi orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, agar tidak menyepelekan, karena dia belum bertaubat, agar tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Ingat, innallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksaannya. Sekecil apapun dosa akan dipertanggungjawabkan. Makanya kemudian dalam hadis ini komplit disampaikan oleh Nabi. Cerita malaikat, cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya jemaah sekalian Allah muliakan. Ini satu hadis yang mata rantai periwayatannya bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian disampaikan hadis ini sampai kepada Imam Muslim rahimahullahu taala. Kisah tentang keutamaan majlis zikir, yang mana
malaikat-malaikat hadir dan datang di majelis itu, kemudian merekam apa yang diucapkan oleh malaikat. Mereka merekam apa yang disampaikan, apa yang kita minta, apa yang kita mohon kepada Allah, itu yang direkam oleh malaikat. Malaikat kemudian bawa rekaman itu, ya, disampaikan kepada Allah. Dan subhanallah, inilah keutamaan majelis zikir yang kemudian yang kita agungkan adalah Allah, yang kita sebut kebaikan. Apakah ada malaikat yang kemudian melaporkan yang perkara yang lain? Allahu a'lam. Ada. Di hadis yang lain ada. Ketika majelis zikir, majelis ilmu, majelis kajian telah bubar selesai, malaikat berseru. Kita enggak dengar, tapi malaikat yang berseru, silahkan kalian bubar dari majelis ini. Pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Pekerjaan kalian masing-masing. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada malaikat yang melapor kepada Allah. Malaikat yang mengatakan kalian pulang semuanya, ya. Bubar dari majelis ilmu dalam keadaan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, tapi ada malaikat yang melapor, bawa rekaman. Ya Allah, itu jangan ampuni walaupun Allah tahu. Kenapa? Kalian tidak diampuni oleh Allah. Kenapa tidak diampuni oleh Allah? Karena di majelis itu masih ada satu sama lain berselisih, bersengketa, tidak saling memaafkan. Mereka yang berselisih, mereka yang bersengketa, tidak saling memaafkan setelah keluar majelis ilmu, yang lainnya mendapatkan rahmat Allah, yang lainnya mendapat ampunan, tapi kata malaikat yang itu enggak dapat. Kenapa? Hatta sampai mereka baikan. Kalau ada orang yang di majelis ilmu, mohon maaf, bukan di sini, yang di sana, ya, ada orang seperti itu, maka ini tidak mendapatkan ampunan Allah di majelis itu, ya. Makanya kemudian biasanya diajarkan kita dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menutup kajian, doa kafaratul majlis. Kafarat artinya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Mungkin ada ucapan, kita sih nggak ada berselisih dengan orang lain. Kita nggak ada niatan untuk menyinggung hati dan perasaan orang lain. Tapi ada ucapan kita yang terlontar di majelis itu. Apakah itu lewat pertanyaan? Ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya? Dia ingin tahu saja. Motivasinya adalah bertanya, ingin tahu. Tiba-tiba di sana ada jamaah yang merasa, jangan-jangan kasus saya ini, jangan-jangan saya yang disinggung. Padahal mohon maaf, yang bertanya nggak ada niatan sama sekali. Kalau ini terjadi, itulah fungsi doa kafaratul majlis. Siapa yang diampuni? Yang bertanya tadi. Karena menyinggung perasaan orang yang ada niatan, bebas dari dosa. Yang bersuudzon, berburuk sangka, jangan-jangan saya. Allah hapuskan dosa-dosanya dengan doa kafaratul majlis. Makanya keluar dari majelis ilmu itu orang-orang yang hadir mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, karena waktunya kami persilahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, ingin diperjelas tentang hadis, ya, muatan hadis ini, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan di luar tema kajian. Tafadhol, silakan. Bismillah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Azizul Ghaffar. Ya. Baik. Jadi memang adab kita berdoa kepada Allah dengan mengawali doa tersebut melalui pujian-pujian kita. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah. Asmaul Husna. Termasuk tadi Bapak menyebut ya Al-Azizul Ghaffar. Itu nama Allah, Asmaul Husna. Jadi silahkan dihafal. Kalau seandainya semua Asmaul Husna itu tidak dihafal, hafal sebagiannya untuk kemudian kita jadikan sebagai pembuka dalam doa kita. Dalilnya Allah sebutkan walillahi al-asmaul husna. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Yang Allah sebutkan hanya 99. Apakah terbatas 99 nama Allah? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran 99. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Tapi sifat Allah tak terbatas. Masih ada nama-nama Allah yang lain. Tapi hanya itu yang diajarkan kepada kita. Yang diajarkan inilah yang dihafal. Nanti kalau diajarkan 1000 enggak hafal kita. 99 pun belum hafal, makanya hafal ini. Kalau tidak hafal 99-nya, hafal sebagiannya, jadikan itu sebagai pembuka dalam doa. Ya Al-Aziz, Ya Ghaffar, Ya Al-Wahhab, Ya Al-Latif. Sebut nama-nama Allah. Baru kemudian sampaikan hajat kita. Ya. Apakah ada nama Allah yang khusus untuk kita sebut dalam doa? Enggak. Pilih saja nama-nama Allah yang mana, ya, yang kita ingin baca dalam doa kita. Namun agar matching, pas dengan apa yang kita minta, nah, sebut. Umpamanya kita sedang ada masalah terkait dengan usaha kita, rezeki kita. Maka minta kepada Allah, Dia yang membukakan pintu rezeki. Dan Allah Maha tahu, walaupun kita enggak nyebut, tapi lewat prolognya itu kita menyebut nama Ya Ar-Razzaq, Ya Ar-Razzaq. Allah tahu, kayaknya minta rezeki ini. Ya kan kayaknya minta rezeki. Walaupun Allah udah tahu, tapi kan guyonan begitu kan minta rezeki kayaknya nih. Ya Ar-Razzaq, Ya Ar-Razzaq. Urzuqna, berikanlah kami rezeki, ya Rabb. Gitu. Ya Fattah, Ya Fattah. Kita lagi ada masalah. Ya Fattah, Ya Fattah. Iftah lana abwaabal khair. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemudahan. Gitu. Ya. Ya Qawi. Kita lagi khawatir, lagi takut, ada masalah. Ya Qawi, Ya Aziz, Ya Jabbar. Engkau yang Maha Agung, Engkau yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian. Begitu, ya. Memilih nama Allah tertentu untuk kita baca sesuai dengan harapan kita dan doa kita, tentu itu lebih baik. Namun tidak dikhususkan. Ya, pilih mana saja dari nama-nama Allah, baru kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya mau bertanya. Jadi di luar materi Ustaz, wanita sholat berjamaah sholat fardu dengan saf pertama ini mahal dalam Islam. Maka orang berlomba-lomba untuk mendapatkan saf pertama. Bahkan
Sohin di saf pertama itu. Pertanyaannya, dia ingin di saf pertama, tapi setelah sholat ini assalamualaikum langsung loncat. Langsung loncat sehingga melewati daripada pundak-pundak saudara muslim kita. Terus yang dilewati ini banyak yang nggak itu seperti apa hukumnya? Apakah dia dosa? Apa yang ngomong yang dosa? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yushakku fihi. Tentu kita tidak meragukan keistimewaan dan fadilah saf pertama. Bagi orang-orang yang memiliki al-hirs, ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang lain, agar orang lain tidak mendahului dia dalam kebaikan itu, kemudian dia mengambil saf pertama. Banyak keutamaannya. Malaikat-malaikat Allah mendoakan mereka-mereka yang ada pada saf pertama. Didoakan oleh malaikat. Baik, jadi ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengejar itu. Nah, bila mana kemudian kita ingin mendapatkan keutamaan itu dan diberikan oleh Allah kesempatan, karena yang berikan kita ada Allah. Kenapa masih ada saf itu kosong? Berarti Allah ingin berikan buat kita. Silahkan kita ambil. Adapun kemudian ba'da shalah, selesai salat, ada sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita yang memandang bahwa setelah sholat itu tidak ada doa secara berjamaah, tidak ada wirid dan seterusnya, sehingga atas dasar pemahaman itu dia kemudian meninggalkan saf tersebut. Ya, seperti yang disampaikan tadi, dia meninggalkan saf kemudian melangkahi jamaah-jamaah yang ada di belakangnya. Baik. Lalu bagaimana kita memandang hal ini? Dalam agama tidak hanya bicara tentang hukum, tapi juga bicara tentang adab dan akhlak. Tapi kalau kita kemudian bicara tentang adab dan akhlak, sebagian saudara kita mengatakan bahwa adab dan akhlak itu kepada Allah. Adapun kepada manusia, kalau kita kemudian mengikuti tuntunan Nabi, walaupun sebagian manusia menganggap itu bukan adab, mereka nggak peduli. Nah, maka kita doakan saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman seperti ini agar memahami tentang adab terhadap Allah, adab terhadap sesama kaum muslimin. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, yang mereka sudah diberikan saf pertama oleh Allah mendapatkan kebaikan itu, ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi berpesan, Nabi berwasiat kepada Mu'adz dengan memegang tangan Mu'adz seraya mengatakan, wahai Mu'adz, jangan kamu langsung meninggalkan safmu, tempat salatmu. Selesai salat itu jangan langsung pergi. Sebelum kamu berdoa meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mintalah itu. Artinya selesai salat itu bukan enggak ada doa. Ada doa. Hanya saja dalam doa selesai salat itu nanti bisa dilihat dalam kitabnya Imam Al-Bukhari. Bab tentang doa, tentang raf'ul yadain inda doa. Bab mengangkat kedua tangan dalam doa. Ada yang berpendapat bahwa dengan mengangkat tangan, ada yang berpendapat dengan tidak mengangkat tangan. Tapi doa tetap ada pada salat. Maka karena ada doa setelah salat, sebagaimana wasiat Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya assalamualaikum. Assalamualaikum itu jangan langsung kemudian keluar dari saf. Ya, itu satu. Ini saya bicara dalil dulu. Itu dalilnya ada. Jadi doa dulu. Yang kedua, al-adah muhakkamah. Adat istiadat, tradisi
ya, budaya yang sudah mengakar di sebuah masyarakat, kemudian adat dan budaya ini tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kita untuk mengikuti adat itu. Adat yang berlaku. Di kita selesai sholat itu masih ada anak muda atau kemudian melangkahi begitu tanpa kepentingan, tanpa hajat, kecuali kalau hanya sekali. Ya, bukan menjadi kebiasaan di pagi itu atau di saat sholat itu dia memang dapat saf pertama, tapi selesai sholat dia harus buru-buru. Maka mungkinlah dia lakukan itu, tapi bukan menjadi kebiasaan. Ini karena sebuah keperluan, keadaan mendesak dia melakukan itu. Tapi kalau menjadi kebiasaan karena menganggap bahwa tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunnya doa setelah sholat, silahkan Anda jangan berdoa. Tapi adat yang berlaku, adab yang dijaga di masyarakat tentang itu harus dijaga. Gitu. Ya. Karena disebutkan dalam kaidah fikih al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi landasan hukum. Karena ada sebagian seperti itu. Kalau kemudian apakah yang berdosa yang dibicarakan, oh itu enggak ada akhlaknya, enggak ada adabnya, selesai sholat langsung keluar, ya, melangkahi bahu-bahu orang yang di saf belakang. Yang berdosa yang dibicarakan atau yang membicarakan? Allahu a'lam bishawab. Saya enggak berani menyebut yang membicarakan dosa. Dan juga enggak berani menyebutkan yang dibicarakan dosa. Ini masalah khilafiyah yang kemudian kita harus saling memahami, ya, harus saling memahami. Terutama ya harusnya memahami tentang adab tadi. Kalau dia tidak doa bersama, apa yang menjadi masalah bagi yang bersangkutan untuk duduk saja. Dia tidak ikut doa bersama, tapi tidak kemudian mencerdai, ya, melukai perasaan jamaah yang lain. Kalau saya pribadi berpendapat seperti itu, ya. Semoga Allah berikan kita hidayah, taufik, diluruskan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kita sebut tadi ataupun jamaah yang merasa kecewa, tidak terima dengan akhlak atau perilaku sebagian jamaah di luar sana yang seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah, setelah kita mengagungkan dan memuliakan Allah, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Selepas majelis ini, kita keluar dari majelis ilmu dalam keadaan maghfurah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, diberikan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ibarat air, kata sebagian ulama. Ilmu ibarat air. Air itu dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Saya belum pernah melihat air sungai itu ke atas, dia ke bawah. Air itu identik dengan bersih. Jangan lihat air kotor, ya. Air yang bersih mengalir ke bawah. Artinya bahwa kita di majelis ilmu siap untuk menampung ilmu, ya, dengan ketawadhuan, kerendahan hati, sehingga apapun yang disampaikan, berbeda mazhab, berbeda fikrah, kemudian kita mengikuti pendapat ini dan pendapat itu berbeda, silahkan kita berbeda. Karena para ulama terdahulu pun mereka berbeda pendapat. Tapi perbedaan itu tidak menyebabkan mereka kemudian saling membelakangi dalam muamalah, dalam bergaul. Tetap assalamualaikum, tetap berjabat tangan, tetap bertegur sapa, tetap satu majelis, tetap satu masjid, tetap kalau ada korban bersama. Insyaallah. Baik, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, Haji, saya Haji. Masya Allah, ini komentar ini. Bagaimana tadi? Barakallah.